Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, jumpa lagi di pembahasan One Piece. Ya, pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau ngajak kalian menjumpai beberapa pemakan Weeblis yang gak sesuai rencana. Ada yang mengambil Weeblis tersebut dengan cara yang maksa, ada juga yang nyeleneh sekalipun. Ide ini terlintas begitu aja, mengingat katanya dalam Weeblis Zoan punya kepribadian sendiri kan. Tetapi ada beberapa Weeblis yang meski bukan Zoan sekalipun berpindah tangan dengan cara yang unik. So, let's go kita bahas, oke? Terkait Weeblis yang nyeleneh bisa dimakan oleh penggunanya lah. Number 1, Bara Nomi. Pertama ada Bara Nomi. Weeblis dimakan secara tidak sengaja oleh Buggy yang kini telah berstatus sebagai Yonko. Well, kisah unik Weeblis ini pun hadir seolah entah bagaimana ya. Memang takdirnya Weeblis ini dimakan sama karakter super konyol macam begini. Karena semisal enggak, udah gawat pasti dunia One Piece guys. Ya, bersama Buggy aja sudah sukses bikin ketar-ketir Marin sampai dikasih gelar Yonko kan. Bara Nomi awalnya Weeblis yang didapati oleh armada Roger Pirates. Nah, saat itu Buggy sudah kehasut akan harga Weeblis yang mahal dan kepengen mendapatkan uang yang banyak mengingat dia gila harta juga kan. Tapi takdir berkata lain, saat dia berupaya mencuri Weeblis, ia disapa oleh Shanks yang membuat Buggy refleks memakan Weeblis tanpa disadarinya. Alhasil Weeblis Bara Nomi pun menjadi kekuatan Buggy. Meski memakan Weeblis, Buggy merasa tidak senang karena dengan ini berarti ya jadi gak bisa berenang. Padahal Buggy sangat-sangat mengincar harta karun di dalam laut, makanya pengen jadi penyelam handal. Namun hasilnya nihil. Tapi rasanya kita perlu berterima kasih sama Shanks karena Weeblis ini dimakan oleh Buggy. Ya, pada dasarnya Bara Nomi mempunyai potensi yang super duper mengerikan. Tipe paramesia dengan kekuatan memisah-misah bagian tubuh, menjadikan dirinya kebal akan serangan tebasan. Belum lagi bisa menyerang musuh lebih leluasa karena area menyerang yang lebih luas. Bisa dibayangin kan, andaikan kemampuan ini diberikan sama mereka yang lebih pandai menguasai haki, jangankan Luffy, Mihawk pun pasti bakal dibuat pusing 7 keliling. Tapi kembali lagi, ini untungnya dimakan oleh si badut kita. Membadut. Malah membayangkan nasib Mister gini. Number 2, Inu Nomi model Oguchi no Makami. Kedua, ada Inu Nomi model Oguchi no Makami. Weeblis ini dimakan oleh Yamato dan masuk kategori sebagai Weeblis Mythical Zoan, alias Zoan yang didasari oleh mitologi. Adapun seperti namanya, mitologi yang digunakan adalah Oguchi no Makami, sosok dewa penjaga dalam kepercayaan Jepang. Kekuatan dari Weeblis ini identik dengan es, mengingat sang dewa ini memang berkaitan dengan gunung dan salju. Kaido tidak menerapkan hal yang sama seperti Big Mom bersama anak-anaknya. Yap, semisal Big Mom memang sengaja menyediakan Weeblis untuk dimakan oleh sang buati, Kaido tak terlalu menginginkan hal itu. Alhasil, Yamato memakan Weeblis ini cukup mengagetkan Kaido, karena sepertinya ia lebih menyiapkan untuk anak buah yang dipercayainya. Apalagi Kaido sampai ngeluh betapa sulitnya menemukan Weeblis itu. Yaps, Mythical Zoan memang lebih langka dari Weeblis lain. Ya, tingkat kelangkaannya mirip-mirip sama Logia lah. Yamato terpaksa memakan Weeblis ini karena kelaparan. Dan kebetulan aja ya, Weeblis Oguchi no Makami lah yang ada di hadapannya. Ya udah dah, dia makan sehingga kekuatan itu kini beralih ke Yamato. Tapi di sisi lain, Kaido tak bisa sepenuhnya memerintah Yamato. Malahan Yamato menggunakan kekuatan ini untuk menahan sang ayah. Beruntung sih Weeblis ini jatuh ke tangan Yamato. Misalkan lebih dimiliki sama pihak Beast Pirates, akan jadi musuh yang lebih merepotkan dan aliansi tak punya sekutu yang sepadan untuk menahan Kaido selama Luffy memulihkan diri. Number 3, Weeblis Momo. Oke, yang ketiga adalah Weeblis yang dimakan oleh Momonosuke, yakni Weeblis buatan Dr. Vegapunk. Weeblis ini awalnya dianggap sebagai kegagalan, tapi setelah banyak teori yang berseliweran, akhirnya terungkap kegagalan dari Weeblis ini cuman dari warnanya yang merah muda. Kacau kan? Nah, secara kekuatan Weeblis ini malah sempurna lah. Simpelnya, seolah memberikan seseorang kekuatan sama persis layaknya Kaido. Nih, bayangin ya, mulai dari Bolo Breed yang membuat Flame Dragon ya, hingga ukuran raksasa, semua dapat dilakuin. Beruntungnya lagi ya, karena kedistract sama kata gagal dari pihak pemerintahan dunia, hingga si Sarklon sendiri pun gak ada yang memakan Weeblis ini, maka takdir pun memilih Momonosuke. Mister K jadi sedikit curiga, jangan-jangan kesempurnaan Weeblis ini pun membuatnya bisa mempunyai pikiran sendiri dan pada akhirnya menempatkan Momo sebagai penerus Shogun Wano Guri.
untuk memakan buah iblis tersebut. Lalu sama halnya dengan Yamato, Momonosuke pun memakan buah iblis ini atas dasar karena lapar. Nah, rasa lapar ini rupanya membawa anugerah bagi masa depan negeri Wano Kuni dan aliansi samurai bajak laut Minks. Berkat kemampuan Momo ini, Luffy dapat dengan segera menyusul Kaido. Dibantu oleh Yamato, Momo juga dapat mencegah Onigashima jatuh ke ibu kota bunga, serta mempertahankan diri dari ancaman Aramaki. Number 4, OP-OP Nomi. Keempat, ada OP-OP Nomi. Buah iblis ini dimakan oleh Lau, namun sebelum hal itu terjadi ya, buah iblis ini sempat diincar mati-matian oleh Doflamingo. Buah iblis OP-OP Nomi memang disebut sebagai buah iblis spesial, di mana beberapa orang menjuluki OP-OP Nomi sebagai buah iblis keajaiban. Well, kemampuan yang dihadirkan buah iblis ini yakni menciptakan ruang dan memberi kebebasan sang pengguna untuk mengotak-ngatik tubuh hingga organ dalam tanpa membuat orang tersebut mati. Dengan kemampuan ini pula, tukar-menukar bagian tubuh pun menjadi sangat amat mungkin. Karenanya, bila dicampur sama ilmu medis, berbagai operasi yang terasa mustahil dapat dilakuin berkat kemampuan OP-OP Nomi. Terlebih, saat itu Lau terkena penyakit mematikan warisan dari insiden di kampung halamannya. Nyawa Lau sangat di ujung tanduk sebelum akhirnya kabar buah iblis OP-OP Nomi bisa terdengar. Terungkap semisal Doflamingo juga menyiapkan sejumlah uang untuk melakukan transaksi demi mendapatkan buah iblis ini. Untung nasib masih berpihak ke Lau karena melalui berbagai perjuangan OP-OP Nomi berhasil jatuh ke tangan Lau. Namun keberhasilan ini harus dibayar mahal, sangat mahal malah, karena Rocinante sampai mengorbankan diri bersama kebohongan yang dibawahannya. Tetapi memang pengorbanan Rocinante sepenting itu. Andaikan tidak, ya benar-benar OP Nomi jatuh di tangan Doflamingo ya, mungkin ACP Crew tak bisa melewati Dressrosa. Number 5, Yami Yami Nomi. Selanjutnya ada Yami Yami Nomi. Buah iblis ini harusnya menjadi hak untuk Touch. Hal ini dikarenakan terdapat semacam peraturan di Shirohige Pirates, yakni bagi siapapun yang menemukan buah iblis, maka orang yang menemukannya punya hak buat memakan buah iblis itu. Dalam kasus ini, Yami Yami Nomi memang lebih dulu ditemukan oleh Touch. Tetapi Kurohige sendiri rupanya telah mengincar buah iblis ini sejak lama. Entah apa yang mendasari Kurohige berpikir seperti itu ya. Namun sepertinya kita sudah paham bahwa dibanding siapapun, nampaknya memang cuman Kurohige saja yang tahu potensi besar dari buah iblis tersebut. Alhasil dengan prinsip gilanya ya, Kurohige bahkan sampai rela melakukan tindakan yang sangat keji. Kurohige membunuh Touch dan mengkhianati Shirohige Pirates yang selama ini membesarkannya. Tindakan Kurohige ini membuat Shirohige sendiri murka dan S sebagai komandan yang bertanggung jawab di divisi Kurohige mau mengambil langkah untuk menghukum Kurohige secara langsung. But apa daya, layaknya efek domino, semua ini jadi awal kehancuran Shirohige Pirates sekaligus kematian dari S. Terus hal yang masih mengganjal dari semua fenomena soal gimana Kurohige bisa memahami kehebatan Yami Yami Nomi, seolah-olah seluruh hidupnya di kapal Shirohige ya, demi momentum itu. Tetapi yang perlu menjadi sorotan lagi adalah Kurohige sebelum dapat buah iblis memang sudah sangat amat kuat, sampai-sampai sanggup melukai Shanks. Diberkatinya ia dengan kekuatan Yami Yami Nomi membuat ia menjadi makin lebih gila. Number 6, Hito Hito Nomi model Nika. And last adalah Hito Hito Nomi model Nika. Siapa sangka buah iblis ini yang awalnya lebih dikenal sebagai Gomu Gomu Nomi rupanya bagian dari buah iblis Mythical Zoan. Udah gitu kekuatannya benar-benar berdasarkan kebebasan dan imajinasi dari sang penggunanya. Buah iblis yang memang berkekuatan impian. Perjalanan buah iblis ini bisa sampai dimakan Luffy menjumpai sejarah yang panjang. Pertama ya, buah iblis Hito Hito Nomi model Nika dianggap cuman sebagai legenda. Tetapi keberadaannya berhasil diketahui oleh pemerintahan dunia dan salah satu agensi Purple, Wuzbu, bahkan dimintai untuk menjaganya. Tapi Akagami Pirates berhasil merebut buah iblis itu sehingga membuat Wuzbu bahkan dipecat oleh pemerintahan dunia guys. And belum berhenti sampai di situ ya, buah iblis ini jadi kepunyaan Akagami Pirates dan diperkenalkan sebagai Gomu Gomu Nomi. Belum jelas akan diberikan ke siapa buah iblis ini. Nah, ada yang berpendapat memang untuk kru Akagami Pirates sendiri hingga membuat teori itu sebenarnya untuk S sebagai anak Roger agar keinginan sang ayah bisa disempurnakan. Tapi mau buat siapapun ya, buah iblis Nika nyatanya memilih Luffy sebagai tuannya. Maka didapatilah Luffy sebagai Orbaga Sencho dengan rentetan petualangannya yang fenomenal. Dan jadinya ya seperti sekarang ini Re, Luffy bener-bener dia is Nika alias the next Joy Boy.
Oke lah, itu dia terkait buah iblis yang rencananya mau buat siapa atau apa, tapi malah dimakan secara nggak sengaja oleh orang-orang random ini. Menurut kalian, apakah selain Zuan, buah iblis lain bisa memilih? Kalau dari list ini sih memang lebih dominan Zuan, dan untuk kasus bagi ya memang apes. Oke, itu dia konten yang Mister K sajikan untuk subuh-subuh ini ya. Ya ini rekamannya subuh ya. Oke, so see you next time. Mari sekarang stay safe everyone. Salam